kalau tidak ada aronika, maka tidak longsor. Saya akhirnya mikir, oh apa iya? Saya masuk bawa teman-teman ke dalam. Berbicara ini bukan baca media, tapi saya turun ke lapangan, bawa ke dalam. Pada saat awal, saya juga berpikir ini gara-gara aronika. Tapi saya penasaran. Teman-teman saya suruh pasang tali dan saya turun di jalur longsor. Begitu melihat jenis batuan tipikal segala macam, saya bilang ini ada sesuatu yang pernah terjadi dan berulang kali. Dan apesnya sekarang itu ada tebing yang runtuh dan itu jadi masalah. Nah, dari sana terbukti, coba lihat yang 2017. Nah, akhirnya pulang ke rumah, saya buka Google Earth, arsip Google Earth, terbukti apa yang saya prediksikan di lapangan ternyata ini 2017 itu lebih parah daripada kondisi sekarang. Terus banyak video yang itu, Bapak Ibu kita clearing masalahnya bahwa longsor itu hanya runtuhan tebing dan tidak sampai ke aliran di bawah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu masuk ke lokasi dan foto tebing, 1/2 bagian tebing yang bawah sampai ke jalan yang menuju objek wisata, itu batuan-batuan yang kelihatannya tidak tersentuh material longsor dari atas. Dan dia masih ada rumputan di dekat batu-batu itu, tumpukan-tumpukan tanah dan rumput yang masih hijau. Nah ini yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, apa sih kita? Ya, saya katakan ke Pak Andrian, Anda lagi jadi bintang, jadi siap-siap jadi tembak, dan ini yang terjadi. Yang menarik lagi, semua hal yang didiskusikan atau yang dimunculkan di media dan medsos, nggak ada yang bicara solusi. Makanya, izinkan kami yang bukan pakar, tapi Pak Karno dan Pak Karto, kita coba memberikan, kita masuk, kita lihat kondisi, kita mencoba memberikan solusi. Solusinya apa yang kita berikan? Aronika punya tanggung jawab untuk menjaga air jangan sampai merembes ke tebing. Clear pertama. Yang kedua, Aronika membangun tebing sudah luncur. Nah, ada tugas berikutnya, membuat bangunan penahan tebing supaya nanti tidak terjadi lagi. Tadi di lapangan kita melihat kondisi, ada bagian Pak Haji, ada bagian yang sebenarnya bisa kita fungsikan sebagai sepadan tebing. Jadi bagian yang tidak perlu ada bangunan mendekati, ada ruang kosong, dan itu kita pertahankan. Berikutnya, Bapak Ibu, lihat tolong video. Saya sudah janjikan ke teman-teman TN, Anda bermain aman-aman saja. Karena ini bibir tebing itu kemiringannya 60 derajat lebih, maka biarkanlah kami orang-orang yang berani mati takut lapar bermain di sini. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita harus bersyukur bahwa kali ini terjadi longsor. Dengan terjadi longsor kita memahami tebingnya kondisinya begini, isinya pisang dan rumput untuk makanan ternak. Tebing yang sama sekian puluh tahun dialiri limbah kobe dan segala macam membuat tanah itu gembur. Tadi kami menanam pakai tangan gali juga bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau sekarang nggak diatasi, maka kita akan panen masalah-masalah masa depan lagi. Makin banyak yang kita paham ini loh yang terjadi. Jadi rekan-rekan, mungkin
dari penyesalan ada masalah, mungkin kita harus bersyukur ada masalah ini sehingga kita cepat-cepat benahi supaya tidak terjadi lagi masalah besar ke depannya. Ya, rekomendasi sudah kita kasihkan ke teman-teman Arunika, manajemennya, kepada tim teknisnya. Ada beberapa usulan. Yang pertama, jaga jangan sampai air merembes ke dinding tebing. 2, kontrol air permukaan pada kawasan Arunika. Artinya apa? Perbanyak sumur resapan, perbanyak biopori. Karena apa? Kawasan Arunika berada pada kawasan resapan air. Harus ada kesadaran bahwa kita sudah menghalangi nih air meresap dengan bangunan-bangunan. Ya jangan biarin air itu mengalir pergi tanpa guna, tapi mulailah biar buat banyakkan bioporinya atau sumur resapannya. Bahkan ada satu bidang tanah yang rada cekung di bawah bangunan hotel yang sekarang lagi dibangun. Kita melihat itu potensi untuk kita jadikan danau atau kita jadikan embung-embung, semua air dimana. Sayangnya tanah itu bukan punya Arunika. Pak Haji beli aja jadikan embung-embung. Ya, itu yang terjadi. Ibu guru, mohon maaf, pencemaran Cilengkap bermasalah itu longsor temporer, tapi cairan kowe itu terus menerus. Makanya juga kita harus bisa mengatasi. Ya sekarang ada masalah, mari kita selesaikan tuntas supaya tidak ada masalah lagi. Caranya bagaimana? Rekan-rekan, saya sudah berbicara dengan teman-teman di Arunika. Betul tadi dikatakan oleh TN ada 2 IPAL, satu dibangun di Lampung Gida, satu lagi di Pleci atau apa itu ada bangunan IPAL tapi tidak operasional. Kenapa tidak operasional? Mereka tidak punya pekerja atau tidak ada pekerja yang bersedia bekerja di sana dengan duitnya belakangan. Gak mau. Masyarakat kebanyakan dia kerja hari ini, pulang dia harus membawa. Saya katakan ke Pak Haji, bagaimana kalau Arunika yang membiayai operasional pengolahan kolektor atau ekspansi bisnis dari Arunika menjadi pengelola kopi. Kok pasaran pupuk kopi kan cukup lumayan. Teman-teman dari TN sendiri sudah punya ini. Berikutnya juga untuk Kabupaten Kuningan juga. Kabupaten Kuningan, Kabupaten Konservasi, tapi tolong dicek penggunaan pupuk kimia itu sangat tinggi. Residu dari penggunaan pupuk kimia begitu banyak masuk kepada aliran sungai. Celakanya kita di hulu kita bikin cemar ini itu punya akibat sampai ke muara. Ini yang harus kita coba pelan-pelan. Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas LH, OPLH, kita sudah mengatakan kepada Pak Adrian dan krunya supaya memperbanyak sumur resapan, juga biopori. Mohon ini untuk dipantau supaya betul-betul dijalankan. Kita jangan main-main lagi. Saya yakin juga, ya Pak Adrian dengan teman-teman pasti akan menjalankan itu. Berikutnya bangunan penahan itu saya sudah katakan koordinasi dengan PUTR untuk menahan itu. BTMGC juga ya. Sepadan tebing ya. Terus berikutnya tadi itu kasih teman-teman TNGC kita start pointnya tadi. Tapi itu masih cukup luas atau kita masih punya tanggung jawab yang besar. Saya tadi mengatakan kepada teman-teman pecinta alam bahwa nanti kalau Anda galau di bawah, Anda masuk aja ke lokasi, tinggal ambil bibit, turun di sana, tanami. Kita masih punya bibit, tadi belum ada aren, yang pengakarannya dalam, belum ada rotan untuk mengikat. Marilah supaya tidak longsor lagi. Bapak Ibu, ini bekas ladang dulu, ladang yang disirami air
limbah COVID terus, maka yang terjadi di sana gembul. Isinya rumput dan pisang. Mari kita sama-sama. Karena hati-hati juga, ini kawasan ini berbatasan Malaysia dengan TN, dan ini adalah masuk pada zona limbah. Zona yang memang diharapkan bahwa akan suksesi alam. Cuma kita bantu. Kita bagian dari alam, membantu alam untuk mensuksesi supaya terjadi cepat terjadi. Tadi saya tantang ke Pak Haji dan rekan-rekannya. Obsesi kita yang di depan, tebing yang ada pada Sukamuki, tebing yang hijau, full, ada rotan, ada ini semua. Nah sekarang kita jadikan tebing yang ini menjadi seperti tebing yang utaranya. Saya pikir kalau kita stop mencari siapa yang salah, menuding siapa yang salah, dan kita mau berdiri sama-sama menyelesaikan masalah, beres kita. Dan di hadapan Bapak Ibu, kami berjanji bahwa kami akan betul-betul ikut dalam usaha menyelesaikan masalah. Terima kasih. Terima kasih Kang Amalo. Walaupun lebih 4 menit tapi nggak apa-apa, ngasih solusi. Selanjutnya ini yang pasti ditunggu-tunggu.